Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana membuat tinjauan pustaka yang sesuai, yang baik, dan tentunya secara metodologi penelitian itu bisa diterima dan memang sesuai dengan tujuan dibuatnya tinjauan pustaka. Jadi tidak hanya sekedar membuat ada, tapi juga membuat sesuai dengan fungsinya. Tinjauan pustaka sesuai dengan artinya, yaitu suatu tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai peninjauan kembali atau review ya dari pustaka yang bisa berupa laporan penelitian dan sebagainya tentang masalah yang berkaitan, meskipun tidak selalu harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi, tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan atau kolateral. Jadi kalau kita membuat tinjauan pustaka, mestinya harus sesuai dengan apa yang akan kita teliti atau yang akan kita kaji. Tinjauan pustaka adalah sebuah bentuk ulasan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan objek atau permasalahan yang menjadi hal yang sangat berkaitan dengan penelitian. Ya, ini adalah isi tinjauan pustaka. Mestinya kalau isi tinjauannya itu tidak berkaitan dengan objek yang akan kita teliti, tentunya bisa dinyatakan bahwa tinjauan pustaka tersebut tidak berhubungan atau tidak nyambung. Kemudian tinjauan pustaka itu sebaiknya memuat kumpulan keterangan penunjang yang diperoleh dari pustaka dan disusun secara bersistem. Ya, kurang lebihnya bersistem seperti judul yang sudah kita buat. Tentunya ada tata cara untuk membuat judul yang baik. Mungkin lain waktu bisa kita bahas. Sumber pustaka harus ditunjukkan dengan mencantumkan nama akhir penulis dan tahun. Jadi waktu membuat tinjauan pustaka harus mencantumkan sumbernya. Yang ditunjukkan adalah yang dikutip dengan cara mencantumkan nama akhir penulis atau nama keluarga penulis dan tahun buku atau pustaka yang dikutip tersebut terbit. Tinjauan pustaka ya merupakan bab berikutnya setelah pendahuluan. Jadi selalu dibuat setelah kita membuat pendahuluan. Disajikan pada halaman baru, berisi teori-teori yang mendasari objek yang diteliti, diperoleh dari buku-buku teks atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian, berupa artikel ilmiah dalam jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan bentuk laporan penelitian lainnya. Jadi masalah penelitian itu bisa berupa artikel ya dalam jurnal, skripsi, dan sebagainya, lalu juga buku-buku teks. Tinjauan pustaka atau biasa juga disebut literatur review ya, kalau diartikan secara kata per kata ya, literatur, pustaka, lalu review, tinjauan ya, literatur review atau tinjauan pustaka biasanya ditempatkan di bab 2 atau setelah sebelumnya perumusan masalah atau latar belakang. Dapat didefinisikan juga tinjauan pustaka adalah tahapan proses yang di dalamnya terdiri dari identifikasi terhadap hasil kerja baik yang dipublikasikan maupun tidak dari berbagai sumber data sekunder, melakukan evaluasi terhadap hasil kerja tersebut dalam kaitannya dengan masalah, dan yang terakhir mendokumentasikan hasil. Berdasarkan definisi tersebut, maka kegiatan literatur review mencakup 3 hal. Yang pertama, identifikasi terhadap berbagai material yang ada, baik yang dipublikasikan maupun tidak sesuai dengan topik. Melakukan evaluasi terhadap material yang didapatkan, mana yang relevan dan mana yang tidak dengan penelitian yang akan dilakukan. Literatur yang dipilih harus relevan dengan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Menuliskan variabel dan hasil temuan lain yang signifikan bagi penelitian yang akan mendasari kerangka teoritis penelitian yang akan kita lakukan.
barangkali untuk materi ya yang dipublikasikan maupun tidak, tentunya kalau tidak dipublikasikan kita mestinya harus memilih yang memang sesuai aturan penulisan tinjauan pustaka, sesuai aturan masing-masing lembaga atau perguruan tinggi. Dalam menuliskan tinjauan pustaka, ikutilah cara menuliskan informasi yang didapat dari hasil karya orang lain. Semua sumber literatur harus dicantumkan di daftar pustaka sesuai dengan beberapa penulisan yang telah dipilih atau ditentukan oleh instansi atau perguruan tinggi yang ditempati. Mestinya di sini ya kelihatan sekali ada keterkaitan antara tinjauan pustaka dengan daftar pustaka, ya, karena semua sumber literatur yang ada di tinjauan pustaka itu harus dicantumkan semuanya di daftar pustaka. Kalau kita mengutip karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, itu sudah bisa termasuk ke dalam kategori penjiplakan atau plagiat. Kalau kita cantumkan, artinya ada kemungkinan itu dianggap sebagai karya dari penulis sendiri. Ya, tentunya ini kalau dilakukan dengan sengaja ya. Kalau misalnya karena tipu atau tidak sengaja, ya itu merupakan kesalahan tulis, tata tulis, dan harus kita betulkan. Jadi semaksimalnya jangan sampai ada yang terlewat untuk mencantumkan sumbernya. Sumber bacaan yang digunakan dalam tinjauan pustaka perlu memenuhi paling tidak kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah relevansi, yaitu membahas semua literatur yang diperlukan untuk menjawab research question yang telah ditetapkan. Hasil penelitian terdahulu yang relevan bukan berarti sama dengan penelitian yang akan dilakukan, akan tetapi masih dalam ruang lingkup yang sama. Ya, kalau sama belum tentu ada, tapi kalau dalam ruang lingkup yang sama tentunya akan ada. Dan ini bukan berarti tidak boleh sama, selama memang penelitian tersebut memang ada keterbaruan dibandingkan dengan yang sudah pernah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan, mencakup berapa banyak literatur. Setiap kampus mungkin memiliki aturan yang berbeda terkait berapa jumlah minimal sumber teori atau penelitian terdahulu yang harus ditinjau oleh peneliti atau mahasiswa. Namun, menurut pendapat saya, tentunya sumber teori atau penelitian ini bukan berarti lebih banyak lebih baik. Kalau terlalu banyak tapi tidak berhubungan juga akan membuang halaman. Menurut saya lebih baik kita mencantumkan sebanyak mungkin literatur namun yang memang mendukung, ya, mendukung tinjauan penelitian yang akan dilakukan. Jadi kalau memang misalnya udah ada 10 tapi mungkin terasa masih ada yang perlu ditinjau, perlu dilengkapi, tentunya masih perlu ditambah lagi. Tapi kalau memang sudah ditentukan misalnya minimal ada 10, ya tentunya harus ditaati. Tapi kalau memang sebenarnya tidak ditentukan, seharusnya tidak melihat berapa banyaknya, tapi apakah tinjauan literatur itu sudah bisa melihat atau mampu menjadi sumber teori, sudah mencukupi sebagai sumber teori. Mestinya 5 sumber teori, kalau memang itu dirasa memang sudah cukup, tentunya tidak menjadikan masalah, asalkan tidak berarti hanya minimal, artinya memang hanya menggunakan sedikit karena dibolehkan terus hanya minimal. Mestinya kita akan lebih baik menggunakan sebanyak mungkin sehingga apa yang kita tulis itu memang mendapatkan dukungan dari banyak peneliti. Tahun terbit semakin baru semakin mutakhir. Kampus biasanya punya ketetapan tahun terbit terlama yang boleh dijadikan sumber literatur. Selain itu biasanya ada juga sumber literatur atau teori yang walaupun sudah sangat lama tapi masih bisa digunakan. Penjelasannya begini, kalau memang sudah ada ketentuan tahun terbit terlama ya harus kita ikuti. Namun secara umum sebenarnya kita mengikuti tahun itu bukan berdasarkan sekedar mana yang terbaru, namun apakah teori yang kita ambil itu memang akan selalu ada revisi. Saya contohkan misalnya teori tentang gravitasi. Selama memang teori itu masih berlaku, tentunya kita mengambil teori gravitasi itu dari artikel yang lama, sangat lama,
maupun yang baru mestinya tidak akan ada perbedaan. Jadi seharusnya boleh saja menggunakan literatur atau teori yang sudah sangat lama, karena toh ilmu tersebut dalam hal ini contohnya teori gravitasi itu juga tidak berubah. Namun mungkin ada ilmu yang memang dengan adanya artikel yang lebih baru itu ada revisi, itu berarti kita memang harus menggunakan yang baru. Contohnya ini ekstrimnya, misalnya ada teori yang lama mengatakan, artikel lama mengatakan bahwa bumi itu datar, kemudian ada teori baru mengatakan bahwa bumi itu bulat, dan ini yang dianggap sebagai teori yang lebih benar, misalnya seperti itu. Sehingga kita harus menggunakan teori yang terbaru, tidak boleh lagi menggunakan yang lama, karena kalau pakai yang lama berarti kita harus menyatakan bahwa bumi datar. Saya kira itu kira-kira contoh yang ekstrem ya mestinya. Nah, dalam melakukan literatur review, paling tidak mahasiswa melakukan summarize, menuliskan atau mendeskripsikan kembali informasi yang didapat dari sumber literatur dengan bahasa sendiri. Ya, ini yang diharapkan. Jadi tidak sekedar menuliskan sama, namun diharapkan dideskripsikan informasi menggunakan bahasa sendiri. Istilahnya di parafrase. Synthesize ya. Penulis dapat membuat sebuah kesimpulan berdasarkan analisis data terhadap lebih dari satu teori atau penelitian terdahulu. Jadi bisa membuat dari berbagai teori yang sudah dibaca, kemudian dibuat analisis atau membuat kesimpulan. Kita sintesis sendiri. Dan compare, membandingkan atau mencari persamaan antara satu literatur dan literatur lain. Jadi misalnya kita mendapatkan kandungan misalnya kadar air rumput gajah. Nah, kita cari di literatur hasil kajian kita, analisis proksimat, protein kasar, atau mungkin kandungan air rumput gajah yang kita dapat berapa dibandingkan dengan apa yang ada di literatur. Apakah ada persamaan atau ada perbedaan? Atau kalau misalnya hasil penelitian itu adakah persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, misalnya dalam metode, misalnya pada saat penyusunan proposal. Dan menurut beberapa penulis, analisis komparatif ya, compare ya, dapat memadukan antara satu teori dengan teori yang lain atau mereduksi jika terlalu luas. Ya, ini kenapa disebut analisis, karena kita bisa men-summarize, bisa mensintesis, bisa meng-compare. Kemudian kontras, mencari perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Kemudian criticize, mengungkapkan kekurangan pada penelitian terdahulu. Ya, kalau kita menggunakan kontras berarti mencari perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang terdahulu. Apa bedanya? Kemudian kalau criticize, mengungkapkan kekurangan pada penelitian terdahulu, kemudian kita berusaha membuat ya, merancang sebuah penelitian baru yang bisa merevisi atau membuat lebih baik ya, bisa memperbaiki apa yang kekurangan yang ada pada penelitian terdahulu. Dan tinjauan pustaka juga dapat menunjukkan apakah mahasiswa memahami teori, konsep, dan konteks penelitian atau tidak. Untuk melakukan tinjauan pustaka dengan baik, mahasiswa dituntut untuk banyak membaca. Ya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah tinjauan pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ya. Untuk mencari solusi atau menjawab pertanyaan penelitian. Jadi kalau ada pertanyaan, misalnya kita mau mencari apakah ada sesuatu yang harus kita bandingkan, bagaimana, apakah lebih baik atau lebih jelek, lebih besar atau lebih kecil, itu bisa dicari dengan mencari informasi dalam tinjauan pustaka. Oleh sebab itu, tinjauan pustaka tidak bisa dilakukan dengan asal caplok sana atau apalagi copy paste dari hasil karya orang lain, hanya sekedar copy paste yang belum tentu relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka yang dituliskan di bab 2 tidak dapat berdiri sendiri karena berkaitan dengan research question yang telah dituliskan di bab 1 atau di
latar belakang. Perhatikan konsistensi logika antara research question dan tinjauan pustaka yang dilakukan. Jadi ada keterkaitan, apa permasalahan yang sudah kita identifikasi, bagaimana permasalahannya, bagaimana solusi yang kita tawarkan dan penelitian yang akan dilakukan, kemudian kita buat tinjauan pustaka. Nah, itu harus ada konsistensinya, konsistensi logikanya. Jadi tidak bisa hanya sekedar membuat tinjauan pustaka dengan sekedar copy paste berbagai hasil karya orang lain tanpa melihat keterkaitannya dengan latar belakang. Pada akhirnya, tinjauan pustaka akan mengumpulkan semua informasi dan variabel-variabel penting dari berbagai teori dan penelitian terdahulu yang relevan dan penelitian yang akan dilakukan. Variabel-variabel tersebut akan menjadi basis dalam pembuatan kerangka teoritis atau kerangka berpikir yang komprehensif. Kerangka teoritis adalah hal terakhir yang harus disusun oleh mahasiswa berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan. Kerangka teoritis adalah suatu model konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka teoritis merupakan hasil sintesa dari semua teori dan penelitian terdahulu yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan hipotesis. Posisi bab tinjauan pustaka ini ditempatkan sesudah sajian perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan atau latar belakang ya, agar bahan-bahan perpustakaan yang disediakan dapat terpandu secara terarah. Jadi memang terpandu secara terarah sesuai apa yang akan dikaji dan masalah yang sudah diidentifikasi. Esensi dari tinjauan pustaka bukan mencari masalah dari pustakaan, melainkan berfungsi menajamkan masalah, mempelajari pendekatan-pendekatan yang telah atau akan atau sedang dilakukan, apa yang telah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya, sekaligus untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu dan menghindari kesalahan yang dihadapi oleh peneliti terdahulu. Jadi dengan adanya tinjauan pustaka, kita jadi tahu, sudah membaca banyak penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, kita bisa melihat ya pendekatan yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, apa yang pernah dihasilkan. Kemudian kalau misalnya ada yang pernah dilakukan, kalau bisa kita menghindari mengulangi yang tidak perlu. Apalagi kalau terbukti menghasilnya kurang bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Kemudian kalau misalnya sudah ada penelitian yang sudah membahas kesalahan yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, ya, yang mungkin masuk dalam saran dan sebagainya, itu kita bisa lakukan perbaikan sehingga penelitian yang akan dilakukan selanjutnya lebih terarah, lebih bagus, dan memberikan tambahan informasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang pernah meneliti objek atau masalah, lingkup masalah yang sama. Kemudian ya, yang berikutnya ini yang penting sekali diketahui bahwa diktat kuliah, penuntun praktikum, dan bahan kuliah seyogyanya tidak digunakan sebagai bahan kepustakaan dalam penelitian, ya, karena itu adalah bahan-bahan untuk belajar, bukan untuk dijadikan kepustakaan. Akan lebih baik mahasiswa menggunakan ya tadi yang sudah diarahkan di depan, artikel-artikel yang ada di jurnal penelitian, laporan penelitian, ya, kemudian ada tesis dan sebagainya, buku teks, ya, itu bisa digunakan. Ya. Yang tidak boleh adalah bahan-bahan pengajaran seperti diktat kuliah, penuntun praktikum, bahan kuliah. Ya. Kalau misalnya penuntun praktikum ada mencantumkan bagaimana menganalisis, kita sebaiknya mencari sumber pustaka asli dari kenapa penuntun praktikum tadi dibuat. Jadi penuntun praktikum kan ada pustakanya. Nah, itulah pustaka yang kita cari dan kita pelajari isinya untuk dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Begitu juga dengan bahan kuliah. Bahan kuliah juga pasti berasal dari buku-buku teks atau mungkin jadi penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti orang lain juga bisa, sehingga itulah yang seharusnya dicari dan digunakan sebagai kepustakaan. Sehingga kita tidak langsung menggunakan bahan kuliahnya, namun menggunakan sumber aslinya. Bab tinjauan pustaka ini seyogyanya tersusun atas beberapa subbab ya, yang mengacu pada judul skripsi atau judul laporan atau judul tulisan ya dari yang mau ditulis ya, dan disusun secara sistematis. Jadi susunannya adalah dari mulai yang umum menuju ke yang khusus. Jadi seperti halnya pada judul ya. Kalau di judul tidak dituliskan tentang misalnya subjek tertentu,
ya kita tidak perlu mencari tinjauan pustakanya sejauh memang tidak ada hubungannya. Jadi tuliskan yang ditinjauan itu yang memang bisa mendukung kajian penelitian sesuai permasalahan yang sudah diteliti, ya, yang akan diteliti, sehingga akhirnya tinjauan pustaka ini tidak membuang halaman, tidak hanya sekedar banyak atau sekedar copy paste, namun betul-betul mengacu pada judulnya dan disusun secara sistematis. Kemudian bagaimana peranan tinjauan pustaka dalam percobaan ilmiah? Tinjauan pustaka diperlukan untuk memberikan dasar ilmiah, ya, karena ada dasarnya, sehingga penelitian yang dilakukan bukan sekedar penelitian atau percobaan yang bersifat trial and error. Jadi bukan coba-coba, ini memang sudah ada dasarnya. Jadi kita sudah ada latar belakang ilmiahnya kenapa ini dilakukan, ya. Syukur tadi bentuknya bisa penyempurnaan dari yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Dasar ilmiah yang dituangkan dalam tinjauan pustaka dapat memuat, ya, diantaranya A. Teori-teori. Landasan teori dijabarkan dari penelitian yang disusun dan merupakan rangkuman teori-teori. Data-data diutamakan bersifat kuantitatif, model matematis atau persamaan-persamaan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ini juga bisa dimasukkan. Dasar ilmiah yang penting adalah tentang masalah yang diteliti. Pelaksanaan penelitian harus memperhatikan dasar ilmiahnya harus kuat dulu dan memberi manfaat pada masyarakat dalam bentuk apa. Di manfaatnya apa, dasar ilmiahnya harus juga diketahui. Jadi dengan melihat hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dan fungsi tinjauan pustaka, ya, kita coba gali lagi adalah untuk menggali dan mendapat informasi mengenai dasar-dasar permasalahan yang dikaji, untuk memberi bantuan dalam hal perancangan untuk beberapa prosedur penelitian, untuk membantu dalam memberi pemahaman mengenai beberapa teori yang terkait, untuk mengungkapkan ide yang dimiliki secara sistematis dan kritis, untuk jalan mengetahui perkembangan beberapa penelitian terkait topik yang menjadi topik yang diteliti. Jadi dengan melihat dengan kita banyak membaca, kemudian kita kita mampu mensummarize, mampu mensintesis, mampu mengcompare, ya, dari semua pustaka yang kita baca, kita bisa menggali dan mendapat informasi. Jadi kita dapat tahu ada infonya mengenai dasar-dasar permasalahannya. Juga kita bisa membantu sebaiknya kita melakukan perancangannya seperti apa, perancangan percobaannya, supaya bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Juga bisa membantu kita dalam memberi kepahaman dalam teori-teori yang terkait. Kalau tidak pernah membaca, tidak pernah mempelajari, kita tidak akan kesulitan untuk memahami. Juga bisa untuk membantu mengungkapkan ide yang dimiliki lebih sistematis, dan juga kita juga jadi mengetahui perkembangan beberapa penelitian yang terkait, sampai seberapa jauh subjek terkait itu sudah diteliti dan sampai tahapan apa, sehingga kita bisa menyempurnakan atau mungkin melangkah lebih jauh lagi. Dan sekarang kita adalah membuat tinjauan pustaka. Setelah kita tahu, ya, tadi udah tahu kenapa ada tinjauan pustaka, kita sekarang membuat. Ketentuan yang ditetapkan dalam pembuatan tinjauan pustaka akan diuraikan dengan ringkas agar lebih mudah dipahami, ya, sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat outline. Outline adalah kata kunci informasi yang dijadikan sebagai acuan dalam proses pembuatan tinjauan pustaka. Jadi kita buat outline dulu. Sesuai judul, kita buat outline, ya, sehingga kita tahu apa saja yang akan kita cari informasinya. Kemudian yang berikutnya, setelah buat outline, kita cari literatur yang sesuai dengan outline tadi. Maka literatur ada sumber beberapa informasi yang kita dapat dari berbagai referensi seperti situs web, buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema karya yang disusun. Tapi ingat, buku, ya, textbook yang kredibel, yang lain sebagainya itu misalnya kayak tadi laporan penelitian, jurnal penelitian, tesis, dan sebagainya, skripsi, yang memang berkaitan dengan tema. Kemudian situs web perlu dipelajari, situs web yang memang kredibel. Ya, saran saya, hindari situs web yang dibuat oleh perorangan yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak dapat ditelusuri kebenarannya, karena dikhawatirkan situs tersebut mengandung informasi-informasi yang tidak benar, yang memang tidak layak untuk kita jadikan referensi. Ya, kita akan melihat biasanya tidak ada pencantuman sumber pustaka, atau penulisnya juga tidak bisa kita telusuri siapa atau di mana. Contohnya adalah situs-situs pribadi yang bersifat gratisan.
itu punya kecenderungan bisa dibuat oleh siapa saja, kapan saja, dengan isi yang mungkin boleh jadi tidak bisa kita percaya karena bisa saja dibuat-buat, atau bisa juga benar tapi kadang terlupa untuk mencantumkan sumber dan sebagainya. Sehingga yang seperti ini memang mungkin hanya untuk informasi pribadi, mungkin sesuai, tapi kalau digunakan untuk literatur ilmiah itu tidak cocok. Kemudian menyusun dengan bahasa sendiri. Nah, ini manfaatnya adalah untuk menghindari duplikasi dan supaya karya mudah dipahami, sehingga sebaiknya menggunakan bahasa sendiri dalam penulisan yang kita buat. Ini akan bermanfaat. Dengan demikian kita akan mampu membuat karya yang benar-benar karya kita sendiri, tidak ada unsur duplikasi di situ, sehingga kita sebaiknya melakukan parafrase di situ, sehingga jika dideteksi plagiasinya memang tidak ada, karena semua kata-kata yang ada di situ sudah disusun dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Jadi itu yang dimaksud untuk menghindari duplikasi dan supaya karya mudah dipahami, sehingga kita menuliskan dengan kalimat kita sendiri yang hendaknya lebih mudah dipahami, sehingga tulisannya bisa lebih mudah ditangkap oleh pembaca. Dan berikutnya adalah melihat secara umum bagian judul. Judul itu merupakan salah satu tolak ukur sampai batasan atau sebagai batasan sampai mana kita mencari uraian, menjelaskan pemaparan sehingga tidak merambat pada judul lainnya. Jadi kita benar-benar menjadikan judul sebagai tolak ukur, sehingga jenjang pustaka kan seperti tadi, melihat judulnya seperti apa, kita buat poin-poinnya ya sesuai judul, sehingga kita membuatnya jenjang pustaka itu sampai sesuai dengan batasan judul tersebut, sehingga tidak melebar kemana-mana, artinya tidak sampai merambat pada judul lain yang tidak ada hubungannya dengan judul yang telah kita buat. Jadi mungkin seperti itu ya kurang lebih.